Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Sehat semuanya. Alhamdulillah kita di sore hari ini dipertemukan kembali di diskusi kita kali ini ya dengan tema pendidikan Islam bagian dari investasi kesolehan kelas menengah di Indonesia ya. Telah hadir di room kita ya Dr. Lukis Alam dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dan Bapak Dr. Hamim ya, Dewan Pembina Yayasan Abdurrahman Baswedan. Apa dan bagaimana ya pendidikan Islam ya berperan dalam investasi kesolehan kelas menengah di Indonesia. Baiklah, telah hadir Dr. Lukis Alam yang akan memaparkan diskusi kita di sore hari ini. Monggo, Bapak, untuk memulai. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan untuk pertama kali kepada saya. Mohon maaf, ini waktunya berapa menit ini? Sekitar berapa menit? Boleh 30 menit Pak. Oh, J. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putra selaku Ketua Dewan Pembina Abdurrahman Baswedan Foundation, kemudian Bapak Syamsuddin, kemudian Ibu Moderator Ibu Husrahli Awati ya kalau saya baca di Zoom ini, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk memaparkan apa yang saya ketahui ya dari sedikit ya mungkin 10 menit saja. Jadi sedikit tentang pendidikan Islam ya, kemudian investasi kesolehan dan kesadaran religiusitas kelas menengah Muslim di Indonesia. Ini bisa saya share screen ya? Bisa Pak? Bisa. Oke. Ini apa nih? Advanced sharing option. Udah kelihatan belum nih Pak Syamsuddin? Belum muncul. Belum muncul Pak, belum muncul. Atau mungkin dari dari moderator Pak Syamsuddin bisa ngirim ke Pak Sam? Oke. Materinya sudah saya kasihkan Pak Sam. Oke. Atau dari moderator? Ya, coba ini. Saya coba. Ya, sudah. Sudah, gitu. Sudah, Pak, sudah. Ya. Kelihatan ininya ya, PowerPoint-nya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sebelum saya berbicara tentang kelas menengah dan bagaimana kelas menengah, kiranya kita
cermati sebelumnya bahwa di dalam pendidikan Islam itu kalau kita berbicara tentang lembaga pasti kita akan mengenal apa yang dinamakan dengan pesantren, kemudian madrasah, kemudian yang terakhir adalah sekolah Islam dengan beragam penjabarannya ya begitu. Nah, saya mencoba untuk kita flashback sejenak melihat pendidikan Islam di masa klasik. Nah, kalau kita berbicara pendidikan Islam di masa klasik, maka sebenarnya di sana kita akan melihat bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara ya, Islam masuk ke Indonesia. Karena sesungguhnya tidak bisa dilepaskan bahwa pendidikan Islam ya, perkembangan pendidikan Islam itu tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam itu sendiri. Nah, secara mudahnya bahwa ketika masuknya Islam ke Indonesia ini dimulai dengan sangat-sangat sederhana ya, artinya pendidikan Islam ini, pelembagaan pendidikan Islam ini diwarnai dengan hal-hal yang sifatnya kultur ya. Misalkan ketika para pedagang dari Gujarat kemudian dari Arab masuk ke Indonesia, kemudian mereka berasimilasi dengan penduduk kita, maka secara tidak langsung ya mereka juga mengajarkan apa yang dinamakan dengan sholat, kemudian berdoa, kemudian membaca Quran dan sebagainya, sehingga dari situ mulai timbul proses belajar ya, walaupun dengan sistem yang sangat sederhana. Nah, dari sini mulai berkembang, mereka mencoba untuk membuka sistem pembelajaran yang sangat sederhana yang tadi saya katakan itu, dari mulai rumah, langgar, surau, masjid, kemudian hingga pondok pesantren. Nah, sebenarnya sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, pendidikan itu menjadi prioritas masyarakat Muslim kita, karena mereka menyadari bahwa betapa besar arti pendidikan, walaupun dengan sistem yang sangat sederhana yang diberikan dengan sistem halaqah yang diberikan di masjid, di mushola, bahkan di rumah-rumah para ulama. Sistem pendidikan Islam ini sudah mulai terselenggara. Nah, dari sana kita akan melihat bagaimana kebutuhan masyarakat Muslim ya, pada waktu itu terhadap sistem pendidikan Islam itu sendiri, sehingga hal itu mendorong dan mentransformasi lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada, indigenous religious and social institution, ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Maka dari situ sistem pendidikan yang sangat sederhana sudah mulai muncul, sudah mulai kelihatan. Nah, kira-kira lembaga pendidikan Islam ini muncul secara bertahap ya, dari berbagai inisiasi dan diinisiator oleh para ulama, kemudian para saudagar, kemudian di situ punya karakteristik. Nah, yang pertama adalah tentu saja karena ini namanya pendidikan Islam, maka yang diajarkan adalah pengajaran mengenai Al-Quran. Sehingga dari pengajaran Al-Quran ini ya, mereka diajarkan bagaimana mengeja huruf Al-Quran, tentunya huruf Arab, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sampai diajarkan bagaimana melakukan Al-Quran, qasidah, barzanji, kemudian tajwid hingga pengajian kitab. Nah, yang kedua adalah pengajian kitab itu sendiri. Ya, tentunya ini sudah menjadi core pesantren di kemudian hari gitu ya. Dan ini diajarkan ya gimana tentang ilmu nahwu, kemudian syaraf, kemudian ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, di awal ya pendidikan Islam klasik ini karena masih diajarkan di surau, di masjid, kemudian bersifat kecil, halaqah begitu.
Maka ini diselenggarakan secara hafalan, ya, yaitu mereka berfokus hanya bagaimana cara untuk menghafal, ya, belum sampai kepada memahami dan menganalisa teks lebih dalam lagi. Maka di era ini sebenarnya era tradisional, era tradisional, ya, sehingga belum tersentuh sistem pendidikan modern, tetapi embrio pendidikan Islam itu sudah mulai muncul. Nah, kita langsung masuk ke pesantren begitu. Nah, ketika embrio pendidikan tradisional itu sudah mulai ada, kemudian halaqah-halaqah itu sudah mulai sering bermunculan di masyarakat waktu itu, maka ada timbul, ya, ada keinginan di masyarakat Muslim kita untuk mendirikan semacam pendidikan Islam yang itu ada figur santri. Oh, dia oke, terus ngembang kene to, hubungan yang harmonis. Nah, era abad 17, 18 gitu, pesantren di Indonesia mulai tumbuh gitu, ya, seiring adanya modernisasi pendidikan Islam di berbagai belahan dunia, ya. Tapi di sisi lain sebenarnya tidak banyak juga pendidikan tradisional yang mampu bertahan. Nah, munculnya pesantren ini adalah sebagai salah satu pertahanan pendidikan Islam kita masa itu begitu, dari jajahan kolonialisme. Kemudian ada yang berpikir bahwa adanya muncul ekspansi sistem pendidikan umum dan sekuler yang dibawa oleh kaum kolonial, ya kan, sehingga dari situ pesantren mulai tumbuh, ya, pesantren mulai ya kan, secara umum uniformitas, ya, sistem pesantren itu memiliki ciri khas masing-masing, ya kan. Uniformitas pesantren itu secara karakteristik memang memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Tetapi sisi lain, pesantren juga memiliki kesamaan, ya kan, pengajaran agama, kitab kuning, kemudian dia sebagai sistem kultural masyarakat waktu itu untuk mempertahankan tradisi-tradisi masyarakat Muslim dari gempuran sistem-sistem kolonial, gitu kan. Nah, paling tidak, ya, ada beberapa corak, ada beberapa karakteristik yang kita cermati di sini. Yang pertama adalah pesantren salaf, ya. Nah, pesantren salaf ini adalah pesantren yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, di dalam arti mereka tetap bertransformasi, ya kan, di dalam sistem pendidikannya, ya. Tapi sisi lain juga mereka, kalau dibilang stagnan tidak juga, ya. Ya, artinya tidak mengalami transformasi yang tidak begitu signifikan begitu. Bahkan tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak pesantren ini, ya. Kita nyebutnya sebagai pesantren salaf, ya. Tapi mereka masih kekeh dengan nilai-nilai tradisional, dan mungkin ini banyak sekali di Indonesia, ya, pesantren salaf, ya, ciri khas kitab kuning segala macam, dengan mempertahankan model pembelajaran sorogan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah pesantren tradisional, ya, beda dengan salaf. Nah, ini mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi tidak penuh, ya.
dalam sisi yang lain, prinsip selektivitas dalam menjaga nilai tradisional masih terpelihara. Misalnya pengajaran, kemudian beberapa rujukan tambahan yang bisa menambah wawasan para santri sebagai penunjang kitab-kitab klasik juga masih dipertahankan. Ya, manajemen dan administrasi sudah mulai ditata secara modern. Ya, walaupun sistem tradisionalnya masih dipertahankan. Yang ketiga adalah pesantren. Nah, pesantren modern ini mengalami transformasi yang sangat signifikan di dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaan. Ya, materi pelajaran dan metodenya sudah sepenuhnya menganut sistem modern. Bahkan penguasaan bahasa asing Arab Inggris juga sangat ditekankan di pesantren ini. Nah, kira-kira bagi Bapak Ibu yang lebih nyaman, misalkan kita bikin saja klasifikasi pesantren itu hanya salaf dan modern, ya silahkan. Artinya pesantren yang corak tradisional itu sementara kita nafikan, nah tinggal dua ya, salaf dan modern. Sehingga ini mempermudah di dalam memahami kita karakteristik pesantren, ya. Nah, pesantren tumbuh berkembang, ya. Tadi saya sebut ada beberapa karakteristik, ada beberapa ciri, ada 3 ya, tradisional, salaf, kemudian modern, terus akan berkembang, ya. Sehingga ini menjadi role model. Nah, selain pesantren ada juga namanya madrasah. Ya, jadi madrasah, pesantren ini 2 lembaga pendidikan kita yang memang sudah ada dan sampai sekarang juga akan terus berkembang. Nah, di dalam pesantren itu juga ada madrasah, ya begitu ya, atau juga terpisah. Jadi kalau di kita mungkin madrasah Thanawiyah, madrasah Aliyah, madrasah Diniyah terpisah begitu ya. Tapi ada juga madrasah yang di dalam pesantren juga ada madrasah. Nah, sebenarnya perkembangan pesantren dan madrasah ini corak, ya. Adaptasi yang lazim dilakukan adalah pendidikan non formal, ya, terutama di pesantren. Pesantren ini punya ciri khas boarding school, ya, sekolah berasrama, kira-kira begitu. Dan tentu saja pengajaran kitab kuning. Ya, sehingga dari sana era-era abad 19 apalagi sekarang ini pesantren itu menjadi lembaga penjaga, ya, lembaga penjaga tradisi keilmuan berkembang, sehingga pesantren ini saya pikir menjadi lembaga yang sangat-sangat established, ya, dengan kultur sosialnya, di mana mereka ini tetap menjaga tradisi-tradisi keilmuan, ya, warisan-warisan para ulama terdahulu. Nah, kemudian madrasah, ya, secara struktur madrasah ini bisa ada di dalam pesantren atau dia berdiri sendiri, ya kan? Ada madrasah negeri, ada madrasah swasta yang dikelola oleh lembaga swasta begitu, ya. Nah, secara kelembagaan, kemudian kurikulum, kemudian struktur organisasinya, ya mirip-mirip ya. Tapi karena ini madrasah, maka untuk sekarang sudah melebur, ya, sudah mengadopsi dengan menggunakan sistem pendidikan nasional, ya kan, SIS-Diktas. Artinya pengajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sudah dilaksanakan secara bersamaan. Ya, kemudian tatkala pesantren ini, ya, masih mempertahankan dengan pengajaran ansih ilmu agamanya, gitu kan.
Nah, madrasah ini hadir dengan membawa ilmu-ilmu yang kita sebut dengan ilmu-ilmu umum, kira-kira begitu. Sehingga antara ilmu agama dengan ilmu umum ini bisa seimbang. Apalagi sekarang dengan Sisdiknas ini pengajaran agama dengan pengajaran umum bisa diselaraskan. Nah, tadi saya sebut ada madrasah ibtidaiyah, diniyah, sanawiyah, dan madrasah aliyah. Nah, ada lagi ya sekolah Islam. Ya, apakah itu disebut dengan sekolah Islam terpadu, ataukah sekolah Islam unggulan, ataukah sekolah Islam elit? Tetapi ya itulah sekolah Islam. Ya, ini di luar madrasah dan di luar pesantren. Sehingga ini menjadi alternatif pendidikan yang baru. Ya, walaupun secara sistem sebenarnya sekolah Islam sudah ada di tahun 60-an ya, yaitu ketika itu Buya Hamka menginisiasi adanya Al-Azhar ya, kemudian bermunculan setelah itu sekolah-sekolah Islam baru ya, apakah itu sekolah Islam terpadu yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya. Nah, munculnya sekolah Islam ini menjadi sebuah dinamisator ya. Jadi dinamisator pendidikan Islam yang kian kompleks sehingga masyarakat kita ini memilih sekolah mana aja, apakah mau pesantren, apakah mau madrasah atau mau sekolah Islam, ya monggo-monggo saja. Nah, apalagi setelah era kepemimpinannya Pak Harto ya, jadi di sana muncul semacam pengembangan model-model pendidikan Islam ya, sehingga sekolah Islam ini semakin ya tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia. Nah, dari pesantren, kemudian dari madrasah, dari sekolah Islam, kemudian masuk kepada user ya, atau user ataupun istilahnya penikmat ya, penikmat ataupun orang tua yang hendak memasukkan ke sekolah Islam atau ke pesantren atau ke madrasah. Nah, saya mencoba mengambil angle kelas menengah gitu kan, karena kelas menengah ini kalau dalam sebuah literatur dikatakan salah satu variabelnya itu taruhlah dia memiliki penghasilan antara 2 sampai 20 dolar ya. Tapi itu variabel yang sebenarnya bisa kita nafikan ya. Tetapi paling tidak karena itu dari struktur ekonominya ya, kelas menengah. Karena kelas menengah ini ya orang yang istilahnya mampu lah ya, mampu menyekolahkan anak ya ke lembaga pendidikan Islam dalam hal ini. Ya, tentunya secara kemampuan finansial ya mereka sudah ready, sudah established ya. Nah, kelas menengah ini menempati ruang sosial yang menurut saya mayoritas ya, walaupun ya secara demografi juga ada kelas menengah tengah, kelas menengah atas, dan kelas menengah bawah. Nah, saya kira kesadaran kelas menengah ini di Indonesia sudah cukup tinggi ya, sudah punya perspektif bahwa dalam struktur masyarakat yang religius, pendidikan dengan penekanan kehidupan keagamaan dan moral akan menjadi solusi dalam era global. Nah, yang kedua bagi mereka ya kan, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam adalah lembaga efektif yang membentengi anak-anak mereka dari kerusakan moral. Ya kan, karena lembaga-lembaga inilah begitu intensif dan fokus mengajarkan model kehidupan keberagaman yang baik. Nah, sisi berbeda, lembaga pendidikan Islam itu juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman selama ini ya kan, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pendidikan Islam itu diajarkan kurang maksimal begitu, sehingga muncul perspektif bahwa perlu adanya asimilasi ilmu-ilmu
pemahaman itu harus paralel dengan pengajaran ilmu-ilmu umum, ya kan. Nah, tadi saya sampaikan sekelumit saja bahwa kelas menengah ini ya secara bahasa gampangannya adalah hadir pasca 98, ya, yang itu ditandai dengan munculnya berbagai macam produk Islami, misalkan Quran Republika, Bank Muamalat, kemudian jenis-jenis produk syariah yang lain. Nah, citra dan cita kelas menengah ini sebenarnya kelas yang lebih adaptif ya dengan negara. Kemudian kelas menengah itu terbentuk karena proses negosiasi dan adaptasi untuk menempatkan diri dalam relasi negara masyarakat, sehingga antara kelas menengah dengan negara sebenarnya tidak ada pertentangan, kira-kira begitu. Nah, asumsinya adalah kelas menengah Muslim itu, ya kan, ketika mereka disebut dengan sebutan makin makmur, makin pintar, dan makin religius, sehingga mereka mampu menyekolahkan ya anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam yang mereka inginkan sesuai dengan selera mereka. Nah, ada berbagai macam ragam kelas menengah ya. Ada yang skeptis, rasional, konformis, universalis. Nah, yang pragmatis itu pengetahuan tentang agama masih rendah, ya kan? Nah, mereka ini acuh begitu ya. Atau kok tidak berpikir Islami atau enggak gitu ya, skeptis saya. Nah, yang kedua adalah rasional, yang mereka open minded ya, mereka masih mempertimbangkan sisi Islami, tapi sisi lain sisi kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai yang Islam itu juga masih rendah. Nah, yang ketiga konformis, itu mereka peduli ya, tapi secara normatif saja, tapi mereka kurang eksklusif dan tidak open minded ya terhadap nilai-nilai Barat, sehingga mereka punya figur atau ya taruhlah ustadz atau ulama yang bisa mereka percaya, yang itu bisa mengarahkan ya kan untuk mereka mengambil. Nah, yang keempat ini yang lebih moderat, universalis ya, itu mereka lebih melek teknologi, berpengetahuan luas, dan mereka punya pikir yang global. Tapi di sisi lain, mereka juga konsen terhadap implementasi dan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka punya kecenderungan untuk menerima perbedaan pendapat, cenderung toleran dan inklusif, menerima nilai-nilai di luar Islam. Nah, ini kira-kira apa ya, semacam ya pembagian model-model kelas menengah kita. Nah, di kelas menengah ya, kenapa mereka itu memilih pendidikan Islam, pesantren, madrasah, sekolah Islam? Karena apa? Kegelisahan yang ada di tengah mereka. Ya, poinnya adalah krisis moral, ya kan. Nah, yang kedua adalah penetrasi internet, ya, penetrasi teknologi itu, sehingga takut kalau ada konten-konten negatif, ya kan, menyambangi anak mereka, kemudian anak-anak itu terpapar, gitu kan, sehingga pembelajaran agama itu menjadi sesuatu yang sifatnya penting buat mereka. Kemudian ada kesadaran pentingnya pengasuhan yang baik, dan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, kemudian adanya penanaman pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama, pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, kemudian mereka juga berpikir kalau tidak memasukkan anak ke sekolah Islam atau ke pesantren atau ke madrasah, takut-takut ya pola parenting mereka itu salah, dan itu berdampak kepada aspek psikis, psikologis anak itu. Nah, ini tipe parenting kelas menengah ya, ada yang autoritatif, authoritarian, ada yang permisif. Ya, yang paling paling nyaman ya itu adalah autoritatif ya. Jadi ada ruang diskusi orang tua terhadap anak. Perhatian orang tua terhadap anak cukup low ya, sehingga walaupun di sisi lain juga ada nilai universal ditanamkan di sana, keterbukaan dan sebagainya ya.
tatkala anak melakukan kesalahan tidak dukung, kira-kira begitu. Nah ini kegelisahan dan kesadaran moral ya, dan kesalahan kelas menengah ya, globalisasi itu menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, sehingga kelas menengah punya perhatian ke situ, menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam, dan mereka tahu bahwa ada konsekuensi di sana ya. Kalau moral tidak diperbaiki, kalau anak-anak mereka tidak disekolahkan di sekolah Islam, takutnya di kemudian hari anak-anak mereka ini melawan, kira-kira begitu ya. Sehingga ada perspektif, bila tidak mencari tuntunan agama, maka kecenderungan penghambaan kepada modernitas semakin tinggi ya. Sehingga pengetahuan teknologi, kemudian pengetahuan yang sifatnya umum ini kalau digangi di pengetahuan agama akan membawa semacam konsekuensi di kemudian hari. Nah ini kekhawatiran mereka ya, apalagi kebebasan tidak terkontrol, kemudian pentingnya nilai agama ya kan, kemudian universal goodness ya, kebaikan secara universal yang itu diajarkan di dalam Islam, sehingga ini memunculkan atau menampilkan spiritual value ya kan, bahwa mereka juga punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang itu tujuannya adalah untuk karakter building ya, jadi pembangunan karakter nasional, pembangunan karakter ya berdasarkan ajaran Islam. Nah ini pelabuhan terakhir bahwa pendidikan Islam ini menjadi pilihan mereka ya. Jadi kalau orang tua menengah Muslim itu merasakan kecemasan yang luar biasa akibat globalisasi, sehingga mereka perlu untuk menginternalisasi nilai-nilai agama yang menjadikan sekolah bagian dari investasi kesalehan yang dilakukan oleh kelas menengah ini. Nah, lembaga pendidikan Islam memiliki kemampuan otoritas di dalam mengubah sikap dan pandangan peserta didik. Karena di sana terjadi transformasi kepatuhan dan ketaatan yang langka di era global, sehingga kelas menengah Muslim ini percaya bahwa ketika anaknya disekolahkan di pesantren, di madrasah, kemudian di sekolah Islam itu, sekolah memiliki kemampuan untuk tanda kutip ya, mengubah sikap dan pandangan peserta didik, walaupun tidak serta-merta sekolah bisa melakukan itu ya kan. Sehingga dari situ pendidikan Islam ini dianggap sebagai investasi strategis di dalam mengembangkan human capital ya. Jalan yang terakhir adalah agama memuat universalitas yang tugas utamanya adalah mempromosikan moral. Ya, sebaliknya, bila moral tanpa agama di dalamnya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dari sana mereka berpikir moral agama itu penting ya. Penting selagi kita belajar ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu umum, agama juga menjadi aspek yang bisa membentuk kepribadian anak-anak mereka di masa depan, kira-kira begitu. Nah, tentunya juga mereka akan ingat pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, wa yaqala Luqmanu li ibnihi wa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Kemudian kedua, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun. Kira-kira ini pesan implisit ya, yang secara naluri ya mereka tersadarkan oleh pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada putranya yang diartikan di dalam Al-Quran. Sehingga dari situ pendidikan Islam itu menurut mereka adalah sebuah investasi kesalehan, investasi human capital, bagaimana anak-anak mereka itu menjadi generasi yang lebih baik
di masa mendatang yang otomatis itu menjadi generasi pengganti, ya, pengganti orang tua setelah mereka nanti. Nah, kelas menengah sampai berpikir seperti itu. Nah, kira-kira itu yang sementara bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Dr. Lukis Alam. Ya, demikian tadi paparan beliau tentang bagaimana sih Islam itu bermula kemudian menjadi sebuah dasar bagaimana ini merupakan investasi untuk generasi soleh ya yang ada di Indonesia tentunya. Dan berikutnya Bapak Hamid ya akan melengkapi diskusi kita pada sore hari ini. Moga kepada beliau untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ini PPT-nya Pak Lukis supaya saya bisa. Ya, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Dr. Lukis Alam, Mbak Iis, Pak Samsudin, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa hadir pada sore ini, termasuk mahasiswa saya baik yang di STIE Widya Wiwaha, baik yang di AIKPN maupun yang di UIN Sunan Kalijaga. Ini semuanya berkumpul di sini. Saya hanya ingin melengkapi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lukis Alam, yang nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana dakwah di kalangan kelas menengah. Ya, kalau tadi kita melihat kelas menengah dalam perspektif kesadaran mendidik putra-putrinya, maka akan saya awali dengan berbicara tentang bagaimana dakwah di kalangan kelas menengah itu. Ya, dakwah Islam adalah ajaan yang tujuannya dapat tercapai tanpa paksaan. Jadi kalau dalam prinsip Islam, dakwah itu persuasif, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dakwah Islam adalah seruan untuk berpikir, berdebat, dan berargumen dengan kebenaran atau rasional intelektual. Dakwah bukan kekuatan indoktrinasi dan dogmatisasi, ya. Apalagi di kalangan kelas menengah ke atas, ya, itu saya kira indoktrinasi akan ditinggalkan orang, karena mereka adalah orang yang rasional, mereka adalah orang intelektual. Kemudian dakwah Islam adalah universal, diserukan kepada semua umat manusia. Dakwah merupakan tugas mulia yang mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan kontinu. Dakwah kepada al-haq akan selalu berhadapan dengan ajaan kepada kebatilan. Ya. Jadi saya kira itu beberapa prinsip yang mengantarkan untuk kita nanti akan sampai kepada pembicaraan dakwah di kalangan kelas menengah. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan dakwah bagi kelas menengah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukis Alam bahwa istilah kelas menengah itu merujuk pada kelompok yang sudah mapan dalam profesi dan kehidupannya, biasanya ditandai dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik dari orang-orang tua mereka, namun belum masuk kepada kelompok elit, ya. Jadi tadi disampaikan Pak Lukis, misalnya ada kelompok menengah atas, tapi tetap aja belum sampai tembus kepada kelompok elit, gitu ya. Ya mungkin elit kelas bawah. Gitu. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, kelompok ini biasanya ya diwakili ada mungkin dosen, guru, ASN atau PNS, wirausahawan yang berhasil, profesional muda, dan aktivis-aktivis dari berbagai macam kegiatan. Itulah yang kira-kira representasi dari kelas menengah yang ada di masyarakat kita. Nah, kemudian yang berikutnya,
berbagai metode dakwah yang disampaikan kepada kelas menengah itu, ya firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, jadi ada bil hikmah, ada mau'izah hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Berdiskusi, berdebat, tapi secara yang lebih baik. Dan saya kira ini memang akan sangat dibutuhkan di kalangan kelas menengah. Mereka membutuhkan segala sesuatu rasional, didiskusikan secara baik dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian tujuan dakwah kepada kelas menengah adalah agar kelas menengah memahami ajaran Islam dan melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan, dan menjauhi larangan Allah SWT sebagaimana yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi intinya saya kira kepada komunitas manapun dakwah ya seperti itu, adalah mengajak kepada untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, kemudian prinsip-prinsip dakwah di kalangan kelas menengah, yang pertama bahwa kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang membawa pencerahan dalam kehidupan kelas menengah yang menjadi sasaran dakwah ya. Jadi artinya misi dakwah itu harus bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap keresahan-keresahan kelas menengah itu. Jadi misalnya tadi ketika ada kekhawatiran kalau tidak memasukkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bagaimana nanti kelanjutan anak-anak mereka misalnya, ya itulah saya kira pesan-pesan dakwah yang perlu disampaikan kepada mereka. Kemudian kemampuan memahami dan memetakan kelas menengah secara lengkap ya. Jadi tadi kalau dilihat dari kelas menengah atas, menengah bawah dan seterusnya itu kan mungkin lebih banyak kepada faktor ekonomi atau kelas sosial. Tapi saya kira nanti pemetaan itu akan jauh lebih kompleks dan lebih ruwet, termasuk tadi misalnya kalau kita lihat pemetaan termasuk kecenderungan-kecenderungan di dalam memilih pendidikan untuk anak-anaknya dan sebagainya, itu nanti akan kita bisa memetakan kondisi seperti itu. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengorganisasi atau memobilisasi. Ya, jadi kalau misalnya yang namanya bagaimanapun dakwah itu kan sebenarnya persuasif supaya orang bisa mengikuti apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita harapkan untuk dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakter kelas menengah. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajari kepada kita sekalian, kalau kita mau berdiskusi, mau berinteraksi, mau berkomunikasi dengan siapapun, maka pergunakanlah bahasa dari audien itu. Pergunakanlah bahasa yang digunakan oleh yang kita ajak bicara itu. Janganlah kemudian semuanya menurut kemauan kita. Nah, disinilah saya kira banyak orang yang mengkritik, makanya mungkin mubalik untuk kelas menengah ke atas itu masih sangat terbatas, karena itu tadi berkaitan dengan apakah kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa bahasa yang mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan kelas menengah itu. Ya, jadi kalau tadi misalnya Pak Luki Salam banyak bercerita tentang identifikasi kebutuhan-kebutuhan kelas menengah kaitannya dengan pendidikan bagi anak-anaknya. Tapi kalau kita bicara tentang dakwah di kalangan kelas menengah, itu jauh lebih kompleks dan lebih rumit dari sekedar pendidikan anaknya, tapi juga nanti mungkin tentang bagaimana gaya hidup baru dan seterusnya. Itu semuanya harus memberikan pemuasan kepada mereka mendapatkan jawaban yang benar. Dan yang keenam, kemampuan untuk membangkitkan solidaritas. Ya, jadi artinya bagaimanapun bahwa yang namanya salah satu fungsi agama adalah fungsi solidaritas, membangun kebersamaan, membangun saling dukung, memberikan social support, dukungan sosial dan sebagainya. Dan yang ketujuh, terakhir, kemampuan untuk
mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kepada kemajuan, termasuk juga di dunia pendidikan. Ya, tadi kalau misalnya Pak Dr. Luki Salam banyak memperbandingkan pendidikan di pesantren, pendidikan di madrasah, pendidikan di sekolah umum, dan juga di mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang lain, itu semuanya harus bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan harapan kepada kelas menengah bahwa kalau mereka memasukkan anak-anaknya kepada dengan lembaga pendidikan itu, maka anaknya akan bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Nah, kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentang materi dakwah untuk kelas menengah, ya sebagaimana kalau kita berbicara tentang aspek-aspek ajaran Islam, itu menyangkut masalah akidah, kemudian yang kedua masalah ibadah, ya, yang ketiga masalah akhlak, dan yang keempat masalah muamalah, ada yang mengatakan muamalah duniawiyah gitu ya. Jadi intinya seluruh aspek agama dan kehidupan manusia itu masuk di dalam skop materi dakwah kepada kelas menengah, dan sudah barang tentu nanti mungkin ada penjabaran yang lebih khusus karena itu adalah juga kelas sosial yang khusus sehingga juga akan mendapatkan perlakuan yang khusus. Jadi misalnya kalau dalam materi akidah, materi keyakinan, misalnya berkaitan dengan materi hablum minallah, misalnya zikrullah dan mengenali diri sendiri dan alam. Ya, jadi sekarang ini ada tren-tren baru bahwa kelas menengah itu merindukan situasi keberagamaan yang dibangun di rumah tangga mereka dalam komunitas tertentu, mungkin suatu kesempatan kemudian ada rihlah dakwah bersama-sama, kemudian ke tempat-tempat pengajian khusus dan sebagainya. Termasuk juga akidah, bicara tentang makna hidup, misalnya asal dan tujuan hidup. Ya, kalau orang Jawa mengatakan ngilmu sangkan paran yang dumati, kita dari mana, sekarang di mana, dan besok akan kemana, itu persoalan-persoalan akidah yang harus mendapatkan jawaban pada kelas menengah itu. Kemudian juga apa yang menjadi kewajiban manusia, misalnya kepada Tuhannya, kepada sesamanya, kepada alam sekitarnya, termasuk kewajiban Muslim, dakwah Islam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya kira semuanya akan berkaitan dengan bagaimana menyadarkan kepada kelas menengah itu bahwa konsep tentang dirinya, konsep tentang dia dari mana, nanti akan kemana, dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab dari dakwah yang berkaitan dengan akidah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah ibadah, misalnya ya rukun Islam, dan ditambah dengan adanya mungkin syahadah, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, bisa di akidah, bisa di ibadah. Jadi artinya bahwa kita harus meningkatkan religiositas, pengamalan keberagamaan kepada generasi kelas menengah ini, di mana kita melihat bahwa kelas menengah adalah kelas yang dalam tanda petik hidupnya cenderung lebih sibuk dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga kadang-kadang mereka akan mempertentangkan waktu-waktu yang mereka miliki ketika dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban ibadah mahdhah itu. Nah, disinilah kemudian penggerak dakwah di kalangan kelas menengah harus bisa memberikan kepuasan secara intelektual dan juga kepuasan yang memberikan jawaban kepada mereka, sehingga mereka akan semakin berislam dengan baik, dan dia akan melihat bahwa kewajiban-kewajiban agama bukan suatu beban, tapi sudah merupakan suatu kebutuhan yang memang harus mereka kerjakan. Nah, kemudian aspek yang ketiga berkaitan dengan akhlak, ya sudah barang tentu ada akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada sesama manusia, yang mana kalau kita misalnya akhlak kepada sesama manusia yang paling dekat mungkin dengan akhlak dengan orang tua, gitu ya, akhlak suami istri, akhlak dengan anak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Lukis itu ya. Kemudian akhlak dengan teman, ya, kemudian dengan tetangga, dengan masyarakat. Kemudian juga kalau mungkin karena rata-rata yang namanya kelas menengah adalah para eksekutif, maka juga materi tentang bagaimana hubungan antara pimpinan atau pemimpin dengan bawahan, ya. Dan juga akhlak yang berkaitan dengan kepada sesama makhluk dan juga kepada alam. Jadi itu semuanya adalah menjadi bidang kajian yang sudah barang tentu nanti penggerak dakwah di kalangan kelas menengah itu bisa
menformulasikan dengan bahasa yang cocok dengan mereka, sehingga penjelasan itu akan menjadi lebih mudah untuk mereka cerna. Kemudian berkaitan dengan muamalah duniawiyah ini mungkin agak lebih luas ya, karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh generasi kelas menengah itu kan banyak berbagai macam keresahan ya. Misalnya dia pun akan berbicara tentang ideologi gitu ya, di mana kita mengenal ada paham sekularisme, mungkin juga kajian Marxisme dan lain-lain yang kadang-kadang ini sangat digandrungi kajian-kajian yang seperti ini, sehingga penggerak dakwah juga harus bisa memberikan kepuasan intelektual kepada kelas menengah, sehingga mereka merasa bahwa ketika orang mengatakan Islam mengatasi seluruh persoalan kehidupan, akan bisa melihat pada persoalan ini, termasuk juga misalnya politik kebangsaan, politik kemanusiaan, dan seterusnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi sesuatu yang sangat penting dibicarakan di kalangan kelas menengah tadi. Kalau tadi misalnya disampaikan oleh Pak Dr. Lukis Alam, kelas menengah cenderung untuk akomodatif kepada kekuasaan dan sebagainya. Itu saya kira kajian-kajian yang menarik untuk mereka. Nah, demikian juga mungkin persoalan yang berkaitan dengan hukum, etika, ya, untuk mental dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kelas menengah pun akan selalu berbicara tentang aspek ekonomi, sehingga ada kajian-kajian tentang kewirausahaan yang Islami, entrepreneurship yang Islami. Itu akan menjadi satu yang menarik kepada kelas menengah itu, dan sosial kemasyarakatan, kebudayaan seni dan lain-lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memberikan tambahan kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Lukis Alam, dan waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Bapak Hamam yang semakin melengkapi ya materi kita pada sore hari ini ya. Beliau memaparkan lebih banyak ke aspek dakwah ya, bagaimana agama itu berperan dalam siklus kehidupan kita. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu forum diskusi. Monggo kepada penanya untuk mulai bertanya apa yang mau ditanyakan dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih, monggo. Itu ada Mas Fahmi Jazuli, barangkali mau tanya Mas Fahmi. Ya. Assalamualaikum. Oke, itu Nuriansah juga mau tanya Ibu. Ya. Silakan, siapa dulu? Jazuli dulu atau monggo Jazuli mana sudah? Ya, Mas Jazuli monggo bisa di tidak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Ya, saya kalau gitu. Ya, belum. Ya. Dari siapa monggo? Aris Mengandar. Ya. Ya. Saya dari Malang. Mas Aris. Ya. Monggo Bapak atau Mas ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali sesungguhnya ya judul dari diskusi hari ini. Tapi mohon maaf dari kedua pembicara tidak ada yang memaparkan tentang dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal itu sangat prinsip bagi menurut saya. Karena pendidikan madrasah misalnya muncul sebenarnya untuk mengatasi persoalan-persoalan sekularisme, artinya pengetahuan
dibuat jauh dari agama, sehingga madrasah muncul di dalamnya. Tapi ternyata madrasah tidak mampu, malah mengikuti sekolah umum gitu kan, dia kurikulumnya dan seterusnya. Itu akibat pemahaman kita tentang dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama yang masih melekat sangat dalam di lingkungan pengambil kebijakan, bahkan di politik pendidikan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 misalnya, di situ nampak sekali bahwa pendidikan Islam itu identik dengan pendidikan keagamaan semata, sehingga pendidikan lain tidak dianggap Islam gitu. Padahal dalam ajaran Islam itu sunatullah itu adalah ajaran Islam, dan kauliyah dan kauniyah ayah itu diajarkan secara berbarengan dalam Islam. Jadi tidak ada pemisahan begitu. Dan dalil nakli dan dalil akli yang harus kita gunakan. Nah, bagaimana pendapat Bapak pembicara ini tentang pemahaman dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama yang masih melekat hingga sekarang. Kalau dulu di UIN Malang tuh ada upaya menyatukan antara pesantren dengan universitas, di mana pesantren kan itu lebih fokus kepada pembentukan akhlak. Kemudian universitasnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Tapi ternyata nggak berhasil itu. Nah, menurut saya kurang berhasil gitu kan. Silakan Bapak semua sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab. Monggo dari Pak Dr. Lukis dulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aris ini tentang dikotomi pengetahuan ya. Iya, monggo. Terima kasih Pak Aris, pertanyaannya sebenarnya menarik ini ya. Cuma ini mungkin waktunya nggak cukup. Tapi nanti mungkin untuk pertimbangan, jadi bisa disediakan kajian berikutnya ya, supaya konektivitasnya tetap berjalan. Nah, tentang islamisasi pengetahuan, kemudian dikotomi pengetahuan, sebenarnya untuk era-era sekarang itu hal yang tidak dipedulikan lagi, apakah itu ada pengetahuan agama, pengetahuan umum. Saya kira sekolah-sekolah Islam gitu ya, kemudian madrasah, pesantren ini juga sekarang mereka sudah cukup pengetahuan, saya kira ya, bagaimana mengajarkan pengetahuan agama sesuai dengan kulturnya mereka, bagaimana mengajarkan pengetahuan umum gitu kan ya. Cuma dikotomi ini muncul karena ada semacam sikap-sikap ya ingin mencoba mendikotomikan antara agama dan umum ya. Kemudian saat ini muncul misalkan perspektif interkoneksi, integrasi dan lain sebagainya. Saya kira upaya-upaya itu menjadi sebuah keniscayaan di zaman sekarang, bagaimana memadupadankan, membuat balance antara agama dengan umum ya. Kemudian dikotomi Sisdiknas ya 2003. Kalau saya lihat dikotomi pengetahuan agama dan umum di dalam Sisdiknas itu sebagai sebuah wacana alienasi terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam ya, seperti madrasah begitu ya. Cuma ya itu kembali lagi kepada sikap pemerintah kita ya. Tapi untuk saat ini hal itu sudah semakin kabur, Mas Aris. Jadi saya pikir sekolah juga sangat cerdas ya, dan masyarakat kita juga cukup lihai di dalam mereka itu memilih pendidikan yang pas buat anak-anak mereka. Nah, saya kira untuk sekarang ini bagaimana kita lebih menggerakkan pengetahuan agama dan umum ini menjadi sebuah kolaborasi begitu ya, sehingga masyarakat
kita, masyarakat muslim kita ini menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan tercerdaskan gitu ya. Tidak ada dikotomi lagi ya, karena dikotomi ini sebenarnya hanya menjadikan masyarakat kita ini masyarakat yang tertinggal, termarginalkan, kira-kira begitu, sehingga tidak ada lagi pendidikan yang tidak terbebaskan ya. Sehingga sekarang ini pendidikan yang membebaskan ya. Kalau kata Darmaning Tias itu, saya dikotomi itu coba kita hilangkan. Iya, walaupun sekat-sekat itu masih terasa. Kira-kira begitu, Mas Aris, jawaban saya. Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu masih tampak sekali dikotomi itu. Artinya pendidikan keagamaan semata itu terpisah dari pengetahuan umum. Pasal 15 ya Undang-Undang Nomor 20 misalnya, itu jelas-jelas kalau Bapak baca di sana itu berbeda. Makanya politik pendidikan ini yang penting, perlu untuk nanti supaya tidak ada dua regulator di pendidikan kita. Sekarang ini ada dua regulator, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan. Yang kedua-duanya itu menurut saya berbeda di dalam menyampaikan. Dan ini persoalan bangsa, Pak. Jadi harus diselesaikan secara politis ini. Itu nanti kita bahas di perbincangan berikutnya mungkin. Forum yang lain gitu. Karena berimbas nanti kepada pendidikan kelas menengah itu tadi yang saya katakan. Iya. Oke. Silakan Pak Dokter kami. Oke, saya mencoba untuk mengomentari ya. Jadi kalau dulu itu di tulisannya itu Muhammad Natsir itu menyampaikan pendidikan Islam itu akan bisa maksimal kalau kampung, kampus, dan pesantren itu bisa berkolaborasi gitu. Jadi istilah yang dipakai itu kampung, kampus, dan pesantren itu. Nah, terus cuma memang persoalan yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, yang kalau tadi Mas Aris Musnandar banyak bicara tentang politik pendidikan, ya kita lihatlah bagaimana ketika Undang-Undang Sisdiknas ini dulu diundangkan, itu juga pro kontranya juga sangat masif. Saya juga ikut terlibatlah di dalam gerakan-gerakan itu ya. Dan intinya memang kalau tadi disampaikan kenapa ada dua payung, ada pendidikan di Kementerian Agama, ada di pendidikan dan kebudayaan, itu sekali lagi ini juga lagi-lagi masalah politik ya, artinya ada politik pendidikan di situ gitu. Jadi kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama itu kan hadiah bagi umat Islam yang dulu sudah mau melepaskan, ya kalau dalam sejarah misalnya dengan 7 kata yang di sila pertama itu, sehingga maka orang Islam diberikan kesempatan untuk mendidik sendiri atau mengelola sendiri pendidikan bagi umatnya. Dan ini sekali lagi ini masalah politis. Jadi kalau misalnya memang kalau jadi satu atap saja, misalnya gimana kalau pendidikan di Diknas saja, mungkin secara teori itu bisa, tapi prakteknya enggak sesederhana itu. Ya. Artinya nanti akan banyak persoalan-persoalan yang mengikuti. Nah, kemudian yang berikutnya, kebetulan tadi pagi saya baru aja mengajar mahasiswa pasca itu, ketika mereka bertanya kenapa kita lebih senang, lebih tertarik kepada teori-teori psikologi yang datangnya dari Barat bukan dari Islam ya. Ya jadi kalau tadi mungkin pertanyaan Mas Aris Musnandar berkaitan dengan memang epistemologi yang kita kembangkan, epistemologi ilmu kita itu kan yang sekuler yang dipakai gitu. Jadi masuk dengan adanya ilmu agama dan ilmu dunia itu sendiri sebenarnya ya itulah yang namanya sekuler itu, memisahkan antara masalah-masalah keduniaan dan masalah-masalah keakhiratan. Tapi persoalannya kemudian kalau kita kaji, kebetulan Al-Quran sendiri juga bicara itu ya, artinya ada istilah dunia juga gitu ya, sehingga memang akhirnya jadi ditafsirkan menjadi seolah-olah ada pemisahan. Nah sehingga kalau di kampus di mana Pak Lukis Alam menyelesaikan S3-nya di UIN itu kan sekarang banyak tema-tema tentang interkorelasi, terkoneksi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagaimana upaya-upaya untuk islamisasi ilmu pengetahuan itu, yang ilmu pengetahuan yang sudah terlalu lepas dari nilai-nilai
religiositas, maka kemudian ditarik untuk bagaimana ada nilai-nilai religiositas, dan akhirnya yang dipakai bukan istilahnya kita membuat konsep pendidikan yang baru sama sekali, tetapi yang paling banyak dipakai adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan yang sudah ada itu diislamkan, diberikan nilai-nilai agama, dan kemudian itu diajarkan ya sampai ke situ, tapi bukan kemudian kita merumuskan epistemologi baru. Dan itulah yang saya kira yang ditanyakan Mas Haris kaitannya dengan politik pendidikan yang ada di Indonesia. Saya kira itu Mbak Iis komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian tambahan dari Pak Hamim ya, menjawab pertanyaan dari Pak Aris dari Malang. Kita lanjutkan, monggo untuk penanya yang kedua, monggo. Pak Suryansyah tadi. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak Hamim dan Pak Lukis. Ini lebih terkait ke pendidikan Islam juga. Jadi memang pada saat ini tuh lembaga pendidikan Islam memang sangat berkembang ya di mana-mana, dan juga mengalami peningkatan peminat dari kalangan menengah karena mulai sadar akan pentingnya nilai agama dalam pendidikan anak mereka. Yang saya ingin tanyakan, ada beberapa dari mungkin dari wali siswa atau dari orang tua sendiri itu lebih kepada pendidikan akhlak itu lebih diserahkan kepada sekolah. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di keluarga. Jadi masih kurang menyerap, padahal keluarga juga sangat berperan dalam pembentukan akhlak pada peserta didik. Yang saya tanyakan itu bagaimana kira-kira peran sekolah ini agar bisa sama-sama bekerja sama dengan keluarga agar pendidikan akhlak anak-anak itu lebih matang atau lebih bagus lagi ke depannya. Terus yang kedua terkait dakwah tadi, jadi memang kalau masih berkaitan juga dengan pertanyaan saya mungkin yang pertama, jadi memang sekolah itu juga tidak hanya berperan pada peserta didik tapi juga kepada lingkungan sekitar. Nah, sebagai lembaga pendidikan Islam, kira-kira bagaimana untuk lembaga pendidikan Islam ini juga dapat mensyiarkan nilai dakwah kepada masyarakat sekitar yang ada di dekat sekolah tersebut atau lembaga pendidikan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penanya yang kedua dari Mas Suryansyah. Ya. Monggo langsung saja ke Pak Lukis Salam. Oh iya, terima kasih Mas Suryansyah pertanyaannya. Apa namanya? Dua pertanyaan. Ya. Mas Suryansyah tadi. Bagaimana peran sekolah dan keluarga agar bisa berjalan dengan baik? Ya. Jadi kelas menengah ini kan sebenarnya struktur sosial yang unik ya. Jadi mereka itu yang tadi seperti yang disampaikan Dr. Hamim itu. Jadi mereka ini orang-orang sibuk semua dan secara finansial itu kelas menengah atas gitu ya. Tapi sisi yang lain, mereka ini rindu terhadap nilai-nilai universalitas itu ya. Jadi bagaimana way of life dalam Al-Quran itu benar-benar hidup di lingkungan utama di keluarga. Dan pengalaman menarik. Jadi ketika saya riset untuk S3 itu, saya mencoba untuk mewawancarai beragam kelas menengah ya. Ada yang saya dapati itu di antara mereka itu sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, kira-kira begitu. Jadi mereka kedua orang tua itu nggak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Kemudian mereka itu menyekolahkan Islam itu. Harapannya apa? Supaya mereka itu menjadi gardan terdepan gitu. Jadi gardan nggak cuma mobil tapi gardan terdepan di dalam keluarga, karena orang tua
anaknya disekolahin ke sekolah itu. Sehingga harapannya ketika pulang itu anak-anak itu bisa ngajari orang tuanya belajar ngaji dan belajar mengkaji gitu kan. Sehingga ini unik gitu ya. Artinya memang mereka ya butuh dan welcome terhadap pendidikan Islam yang saat ini hadir ya. Tapi kembali lagi bahwa pendidikan Islam itu, lembaga pendidikan Islam itu tidak 100% menggaransi ya terhadap siswa mereka. Itu berpulang juga terhadap parenting yang berlaku di dalam keluarga kelas menengah itu tadi. Nah, sehingga saya kira sekolah juga tidak bisa menjadi, tadi saya sebutkan, otoritas tunggal, tetapi tidak 100% menggaransi itu. Ya, mereka hanya bisa mengakomodir, mengadaptasi bagaimana orang tua itu memasrahkan, pada kutip, anak mereka itu ke sekolah itu supaya dididik lebih baik, sehingga harapannya ke depan bisa menjadi investasi kesalahan buat orang tua mereka. Kira-kira gitu Mas Suryan. Bisa. Ya, demikian tadi dari Pak Dr. Luki Salam. Monggo Pak Hamim menambahkan untuk pertanyaan ini. Jadi yang ditanyakan Mas Riansah itu kan sebenarnya disertasinya Mas Luki Salam yang saya ikut nguji gitu. Jadi pas banget ya. Saya termasuk pengujinya gitu. Jadi ya materinya seputar itu. Cuma begini yang perlu saya sampaikan bahwa kelas menengah ini kan lebih, orang sering mengatakan keberagamaannya itu baru masih dalam taraf itu digembirakan gitu ya. Jadi kalau pengalaman misalnya ada profesor doktor siapa mengisi pengajian di hotel apa gitu ya, pesertanya kan kelas menengah atas itu. Ternyata apa yang diajarkan? Ternyata Iqra jilid 1 juga gitu. Tapi kan jadi mereka ada kebanggaan gitu loh. Nah, makanya akhirnya apa? Kalau saya melihat justru kelas menengah sekarang ini tidak sekadar mempercayakan kepada sekolah, mereka langsung ngambil guru-guru privat untuk seluruh bidang itu. Artinya nanti yang senang qiraah dia akan undang guru qiraah, yang senang apa, itu semuanya didatangkan ke rumah gitu. Makanya kadang-kadang terus kemudian ada kritik akhirnya terus anak-anaknya yang berontak itu karena nggak punya waktu sedikit pun untuk main itu, karena waktu sudah begitu rigidnya gitu, karena mereka sudah membuat target-target tentang apa yang harus dimiliki oleh anak-anaknya, termasuk juga tapi itu tadi bahwa mungkin kesadaran beragama yang ditularkan kepada anak-anak itu, karena mereka juga memahami bahwa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya itu merupakan investasi ke depan yang sangat besar, dan itu dia sadari, dan dia juga menyadari ternyata dulu dia tidak melakukan itu, sehingga kesalahan yang ada pada dirinya jangan kemudian terderivat kepada anak-anaknya gitu, sehingga dia berharap anaknya lebih bagus, lebih islami dan sebagainya, yang diharapkan juga ini juga tadi bahasanya Pak Luki Salam menjadi investasi ke depan itu bagi orang tua yang nanti akan memberikan kontribusi yang bahasa agamanya kan pahalanya mengalir dan seterusnya gitu. Nah kemudian yang berikutnya kaitannya dengan tadi dicontohkan Pak Luki Salam, memang betul betapa banyak orang tua yang menyalurkan anaknya di sekolah-sekolah Islam yang sangat elit itu, belum tentu orang tuanya itu ibadah sholat dan sebagainya, tapi dia bangga dengan itu gitu. Jadi awalnya memang di situ, jadi entry point-nya, cara masuknya ke situ lah gitu. Cuma persoalannya tadi yang saya sampaikan, makanya metode dakwah kepada kelas menengah ya seperti itu, memang variannya sangat luas gitu ya, dari yang paham agama sama sekali sampai yang tidak pernah bersentuhan dengan pengalaman keberagamaan itu. Saya pernah meneliti misalnya di tempatnya Pak Amin Rais gitu ya, di Budi Mulia tuh orang tuanya tuh variannya sangat panjang gitu. Artinya kesadaran dia melihat bahwa anak soleh penting ini yang saya melihat menjadi kunci utama juga bagi kelas menengah itu. Dia sangat senang kalau anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya.
dan juga akhirnya dan itu nanti akan mendapatkan jawaban di sekolah-sekolah Islam itu. Makanya kalau kita lihat bahwa memang ke depan itu kelas menengah itu akan membutuhkan sekolah-sekolah Islam yang memang memberikan nilai plus gitu ya. Karena apa? Karena di samping waktunya yang nanti pagi diantar sama-sama sekolah, nanti pulang kerja sama-sama pulang gitu. Jadi ini kan saya kira termasuk juga solusi yang terbaik daripada kalau misalnya dimasukkan di pesantren, barangkali kan bisa sebulan tidak pernah ketemu. Tapi kalau dengan sekolah-sekolah yang sampai sore kan ya sehari nggak ketemu, sama-sama kerja, tapi nanti malam masih bisa bertemu. Makanya ini juga kelas menengah sangat melirik lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan respon yang seperti itu. Dan juga saya kira parenting itu akan sekolah akan mendesain sedemikian rupa sehingga ada keterkaitan, keterikatan. Belum lagi penelitian saya di beberapa sekolah itu kan kalau misalnya punya anak 2 atau anak 3 sekolahnya di sekolah yang sama kan nanti kosnya kan sudah mulai ada dipotong sekian persen gitu. Sehingga strategi pemasarannya begitu gitu. Sehingga kalau anaknya 5 di situ semua kan ya lumayan gitu. Jadi saya kira itu Mbak Is komentar saya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Yang pasti untuk saya pribadi memang ada beberapa poin yang memang juga sama sih, dalam arti saya melihatnya juga demikian ya kenyataannya. Kadang orang tuanya yang seperti apa. Jadi kebetulan kan saya mengajar di sebuah sekolah dasar negeri begitu ya. Jadi orang tuanya maaf ya tanpa hijab begitu, tetapi anak-anaknya itu malah sekolah berhijab gitu. Dalam hati saya juga kadang heran gitu kan, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak begitu. Mungkin nanti by proses juga akan bergeser juga ibunya mengikuti dengan anaknya berhijab, minimal dari itu ya. Itu menarik sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Dan masih ada satu pertanyaan ini di grup chat ya dari Pak Suryadi Medan ya. Izin bertanya, Imam Ibnu Athaillah berkata, jika kamu ingin anakmu menjadi anak soleh, maka 4 hal yang harus kamu lakukan ya. Di sini ada Tarabiyatul Aulad Fiddin ya, beri anak pendidikan agama yang terbaik, kemudian kasih anak makanan yang halal, kemudian keteladanan dan doakan. Pertanyaan saya, apakah konsep ini relevan dengan kondisi hari ini? Begitu. Monggo Pak Lukis Alam dulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suryadi ini. Kalau pertanyaan Pak Suryadi saya setuju aja itu. Jadi konsepnya memang seperti itu ya. Tarbiyah aulad itu. Jadi bagaimana seorang orang tua itu mengajarkan pendidikan agama ke anak-anaknya ya. Iya, jadi setuju aja. Saya kira nggak ada masalah ya. Iya. Monggo Pak Hamim menambahkan. Ya, kalau itu secara teori memang benar, cuma yang implementasinya yang perlu menjadi pengalaman kita gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman, katakanlah ya klien ya di salah satu sekolah SMA gitu ya. Ada anak yang orang tuanya dari luar Jawa, sekolahnya di Jogja, dia tidak mau dibiayai oleh orang tuanya. Dia di sini malah jadi sopir, jadi driver taksi itu. Karena itu setelah saya tanya, saya dekati, dia cerita karena setelah ikut kajian bahwa anak yang dibesarkan dari orang tua dengan nafkah yang haram, maka seluruh darahnya mengalir dosa dan sebagainya itu. Nah, terus dia akhirnya ngitung-ngitung sendiri gitu. Jangan-jangan bapak saya itu goleknya nggak bener ini. Jadi kan jadinya akhirnya dia tidak mau. Makanya dia berusaha mandiri gitu ya, tanpa. Maksud saya itu teorinya benar, cuma implementasinya itu harus berhati-hati karena nanti tadi kalau misalnya anak kita dapat informasi sepihak seperti itu, kemudian tiba-tiba dia menghitung sendiri, wah kelihatannya kalau bapak saya kok antara penghasilan dengan yang kok tidak sepadan dan sebagainya, akhirnya menghitung sendiri, kemudian tidak mau dibiayai oleh orang tuanya. Nah kemudian persoalannya ya berbahagialah kalau kasus yang seperti ini kemudian bisa diketahui oleh gurunya, bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya dan seterusnya. Bagaimana? Padahal mungkin juga
anak-anak yang bermasalah seperti itu cukup banyak gitu ya. Karena bagaimanapun kelas menengah, namanya kelas menengah atas lah gitu. Artinya juga mungkin juga anak itu bisa melihat bagaimana misalnya apakah 100% saya dibiayai dengan harta yang halal apa tidak dan sebagainya. Dia kan sebenarnya bisa membaca sejarah realitas dalam dia kehidupan sehari-hari gitu. Dan apalagi misalnya ketika dia menanyakan ke orang tuanya, Bapak dapat duit dari mana dan sebagainya, itu kan belum tentu orang tuanya apresiatif terhadap pertanyaan anak yang seperti itu. Udahlah, kamu tidak usah tanya seperti itu, yang penting kamu duit dan seterusnya, tidak perlu menanyakan bapakmu dapat dari mana. Lah ini aja saya kira yang perlu menjadi penekanan itu Mbak Is komentar saya. Ya. Terima kasih ya. Mungkin saya menambahkan ya, saya tertarik. Saya rasa menurut pengalaman pribadi saya yang namanya ini apa ya, aturan ya, semacam aturan guiding begitu ya, guiding tentang bagaimana sih kita mendidik anak ya. Kalau saya itu baku ya memang harus kita patuhi, kita penuhi semacam itulah. Tinggal kembali lagi seperti ngendika Pak Hamim tadi, tinggal kita sebagai orang tua bagaimana sih mengimplementasikan semuanya, mendiskusikan antara kita dan pasangan supaya keteladanan pendidikan, pola asuh dan lain sebagainya ini sama sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Minimal kita punya keinginan yang harus sama gitu antara kita dan pasangan itu satu, sehingga nanti dalam perjalanannya itu nyaman dan bisa lancar, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, generasi yang soleh dan solehah begitu. Itu aja. Saya rasa diskusinya sangat menarik, namun waktu sudah menunjukkan hampir pukul 17 begitu, sehingga kita harus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, dan mari kita bersama-sama lebih tutup diskusi kita pada sore hari ini. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ditutup sinyalnya mungkin ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ditutup, ada informasi bahwa yang pertama besok malam ada acara dari Forum 2045, yaitu kegiatan prasimposium kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa mengikuti, yaitu undangan untuk mengikuti diskusi terbatas kerangka acuan simposium nasional yang mengambil tema memajukan kesejahteraan umum. Untuk besok akan bersama yang akan hadir untuk menjadi pemantik diskusi adalah yang pertama Bapak DRS Agus Wahyudi MSI MA PhD. Beliau adalah dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Cungki Kusdarjito dari Universitas Jana Badra. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Haji Zainal Arifin, MPD, SHMH, beliau dari Universitas Islam Kediri. Kemudian yang keempat, Mangku Purnomo PSD dari Universitas Brawijaya. Serta yang kelima, Ibu Dr. Iin Purnamasari, MPD, dari Universitas PGRI Semarang. Dan besok akan dipandu oleh Bapak Dr. Untoro Haryadi MSI dari Universitas Jana Badra. Informasi itu besok jam 19 sampai jam 21 bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk bisa mengikutinya. Saya kira itu informasi dari Sekretariat Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan. Bagus, Bu Is, ditutup Bu Is. Ya,
Terima kasih. Demikian tadi tambahan pengumuman dari Mas Samsudin. Ya, alhamdulillah telah terlewati diskusi kita pada sore hari ini dan saya dalam memandu acara mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan di sore hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya. Mohon maaf jika banyak salah dan kurang. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Matur suwun Pak Lukis Alam, Terima kasih Pak Samsudin, Pak Dr. Hamim, Ibu Iis dan rekan-rekan semua audiens. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lain kesempatan. Insyaallah.